Salah satu strategi tuh yang kalian kalau pertama kali ke Sumbing Dan weekend duluan. sakit mas, mantap banget. Itu temper glassnya atau bukan sih? Kayaknya tempat gelasnya tapi di dalamnya sih kena dikit tuh. Hati guys. Duluan ya. Yuk. Semangat. Maaf bro. Di balik batu. Ini telur nih, nugget Kaiser, sosis Kaiser, di bawahnya full Indomie. Wah kacau banget ini. Shout out tuh first timer kita nih. First timer kita akhirnya. Aman. Bagus. Dan orang-orang biasa foto di situ tuh, bagus banget. Tolong. Kami diserang, tolong. Apaan itu? Masih? Oh ini. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Ditinggalin Mas Yoga. Pada mau kemana sih? Teman yoga ya. Juga kita juga. 9.19 lepas dari GKC Pamulang. Semoga lancar lur. Selamat malam bosku. 9 Agustus 2024, posisi di Pasar Bo. Mau naik gunung ceritanya, tapi nggak naik bis, nggak naik mobil. Memutuskan nyewa elf. Langsung dari Pamulang ke Wonosobo. Ini lagi mau ganti ban bentar. Area Pasar Bo, sambil beberapa pada makan di situ. Aku juga mau makan sih, belum makan. Baru nanti lanjut jalan lagi. Karena belum sempat ganti ban tadi daripada perjalanan panjang kan, Trans Jawa, daripada kenapa-napa amit-amit, mending diberesin dulu. Katanya cowok kalau makan kayak kasihan kalau direkam. Coba makan. Aku lihat nah dalam mata hatimu. Makan pak. Makan pak. Sinematik. Nasib di belakang ya beginilah. Nah, deal kita tuh setara 1 gelas susu. Lagi mas. Hah? Lagi. Nggak kelihatan. Ya udah, semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Dia ke Sumbing dulu ada. Terima kasih sebelumnya sudah bisa datang tentunya di basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Ya, himbauan dari kita, entah itu naik summit ataupun turun summit tidak usah terburu-buru. Utamakan keselamatan dari panjenengan semua dulu. Untuk jalur summit lumayan terjal, berdebu, ya. Jadi kita himbau ke semua pendaki tidak usah terburu-buru. Puncak tidak akan kemana-mana. Puncak bonus bagi panjenengan. Tapi yang lebih utama itu adalah keselamatan. Paham ya? Berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembali ke rumah dengan selamat. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya doakan mudah-mudahan selamat sampai puncak Raja Wali. Amin. Dan besok kembali ke basecamp dengan selamat tanpa ada dalam suatu apapun. Saya ucapkan selamat pagi. Jam 9.51 di basecamp, masih di basecamp yang ramai banget. Dan kita ber-14, siapa aja yang nanti sambil jalan ya.
banyak hal yang di luar kondisi lah dan prediksi di luar kondisi. PM namanya. Jadi emang di luar prediksi banget pendakian pagi ini karena ternyata ramai banget. Banyak hal yang jadi yang nyiapin sarapan nggak disiapin, apa makan siang juga jadi nggak disiapin nanti sambil jalan. Jam 10:04 akhirnya mulai naik. Ini lagi nunggu ojek. Tadi kan aku cerita banyak hal yang nggak terprediksi ya. Sebenarnya lebih karena ramainya hari ini sih yang naik. Karena aku nggak tahu biasanya weekend tuh kayak gini apa gimana. Cuma aku pikir nggak akan seramai ini gitu. Jadi tadi persiapan barang-barangnya hampir nggak dapet tenda. Kita kan kurang tenda satu ya, belum mau nyewa rencananya. Terus nggak sempat beli sarapan sama makan siang. Untung ada tukang batagor tadi, kita cegat dulu. Beli batagor masing-masing buat ganjel. Makan siang nanti ya Indomie lagi sih. Di atas tuh ya hari ini 300-an kayaknya lebih sih orang. Nggak tahu kandang kidangnya dapat apa nggak, karena kita udah termasuk yang belakang-belakang ke atas. Dan kemungkinan akan ketemu gelap lagi sini pasti. Bismillah. Dan setelah berdiskusi, ya nunggu ojek tuh kayaknya lebih nggak possible. I mean possible, tapi berapa lama nunggunya itu yang kita nggak tahu. Daripada buang waktu, ini sambil jalani pelan-pelan aja lah. Kata sih 1,5 jam. Tadi ada pick up kan, terus kok semua orang ngeliatin doang gitu. Tak inisiatifnya berhentikan. Pak, nebeng sedikit boleh gitu. Katanya sih boleh. Cuma deket tapi katanya nggak sampai atas. Ya pikirku ya lumayan lah daripada nggak sama sekali. Kita juga nggak semua yang naik tadi, terutama cewek-ceweknya aja. Ditambah Panji sama Haris. Aku nitip tas biar enteng. Sakit mas? Sakit. Mantap banget. Coba lihat kiri tuh pak. Apa tuh? Tembakau nih. Emang tembakau ini? Tembakau kata Diana nih. Oh iya, menikmati tembakau dari ladangnya. Walaupun rokoknya impor ya. Oh, kapitalis. Nih, iya masuk akal. Ojeknya tuh dijegat orang-orang yang males nunggu di bawah kayak kita, jadi nggak ada yang sampai bawah makanya. Salah satu strategi tuh yang kalian kalau pertama kali ke Sumbing dan weekend duluan. Mending jalan duluan dah. Ah tuh ada 2 tuh. Kau mau? Jalan kaki. Enggak pak. Kau mau? Ya. Kau aja dulu. Mas. Iya. Satu lagi bawa aja mas. Enggak. Saya bawa aja. Kau enggak pak? Enggak kau aja. Kalau yang nonton konten Merbabu ataupun konten Gunung Gede ya, nggak tahu sih, tapi gede kelihatan apa enggak, dan nggak tahu sih nonton apa enggak. Tapi emang kebiasaan kami itu ya tukar-tukar carrier aja. Mana yang lebih berat tukar kayak ngenteng, mana yang capek tukar kayak yang lebih kuat. Ini aku bawa carriernya si Sadak dulu, karena tadi carrierku udah dibonek duluan. Pak. Nggih. Tesih tebih niki, Pak. Tasih. Tesih nggih. Sepalih lah. Sepalih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ya, Mas, monggo. Alhamdulillah. Koncoku dapat ojek semua. Tinggal sendiri di belakang. Yang penting nggak pakai carrier. Aman lah, gas terus. Emang harus strategi juga naik macam ramai gini. Pak, dapat lur, dapat. Mantap.
Suan mas. Orang sama. Tenan. Wah, motor suan lagi. Udah ketemu. Ya. Mas, anakku ketemu mas. Jatuh juga kayaknya di kantong lo tadi. Iya, sama berarti. Aman? Jatuh. Aman. Gue bayar lagi nggak mau mas ya? Jatuh di mana? HP-nya juga jatuh. Iya. Tapi ketemu. Pecah. Tapi masih bisa sih. Hah? Samsung. Enggak. Ya. Tapi bisa, tapi masih bisa. Itu temper glassnya atau bukan sih? Kayaknya tempat gelasnya, tapi di dalamnya sih kena dikit tuh. Atau dicopot aja. Jatuhnya pas di mana mas? Batu-batu itu. Batu-batu. Jadi ada kejadian komedi tadi. HP ku jatuh. Nah, aku cek-cek. Jadi kan emang aku satu megang GoPro kan. Tapi tangan kiriku juga sambil kayak sekali-sekali ngecek HP. Jadi kak tap gitu tap. Dulu kan. Sekali tap loh, nggak ada langsung. Mas. Berhenti sini aja mas. Terus aku biar di sini aja nggak apa-apa. Aku turun lagi, nyari ketemu. Walaupun kondisinya retak. Tapi nggak apa-apa lah. Ini ketemu dulu. Tuh kondisinya retak. Yaudah, masnya tadi sempat bantu nyari juga kan. Terus dia nganterin lagi ke atas. Aku bayar lagi, dia nggak mau, baik sekali. Nah sayangnya pas sampai atas, HP Widi juga hilang. Tapi bedanya kalau aku emang real time tuh ngecekin HP terus kan. Nah dia tuh nggak, maksudnya taunya tuh pas nyampe atas karena Bintang ngomong kalau HP ku jatuh. Dia tahu kalau tadi kan di bawah. Jadi ini dia lagi nyari. Ya semoga aja ketemu lah karena nggak tahu jatuhnya di mana. 10 orang tuh udah duluan ke atas, sisanya 4 nih. Aku, Bintang, Sadrak. Nunggu si Widi nyari HP dulu, baru ntar lanjut naik ke atas. Semoga lancar. Masih dapat sinyal. Emang masih? Aman. Di bawah masih. Tapi pecah nggak? Gue pecah lagi punya gue. Iya. Udah dapat mas. Yuk sih langsung naik yuk. Yuk naik yuk. Pecah di sebelah. Lanjut. Jatuh di mana mas? Lan ya mas. Gapura Rahayu, selamat Jiworogo. Amin. Aku juga saya ikut joku. Apa? Jadi naik kesel ke Pak Sokti. Oh ngono. Ojo nukti mas juga. Iya. Ayo mas. Ayo. Ya kontrol buat muka. Sama-sama. Si mas. Ayo mas. Kayak kenal. Siapa tuh? Tadi di bawah. Oh iya. Aduh. saya kira debt collector, mas, saya ketahuan masih belum bayar. Pos satu bayangan. Segala dibayangin. Si mas. Gua enggak. Yang lain dulu. Cuma 10 kan? Pos 1 lur. Ramai seperti yang ku prediksi. Rasanya kayak lagi naik gunung gede sumpah. Wih, kalau strong kali pak. Widi mana Widi? Masih di bawah, masih di bawah. Iya dia bawa kulkas. Nggak tahu lagi sih kalau nggak ada orang kayak Gabriel pak, keren banget pak. heroik ya. Nggak tahu lagi Itu, sih. Pak. Masih satset pak.
Bawahnya goge nggak sih? Iya, masih bakar nggak sih? Bawahnya goge. Enggak amat belum. Haris udah selesai enggak? Haris menurut tutorial YouTube dia hatinya masih nggak kena, Pak. Guys, Mas, ini cari Pak. masing-masing ya. Kemarin saya kelas gimana? Mas? Udah lagi makan aja Pak patokannya. Masih perasaan kau nggak enak Mas. Iya ada butiran-butiran sih. Malah kriuk, nasi kriuk. Masih crispy. Pan boleh bagi minyak. Ini udah mulai kalang nih ya. Gua mau masang itu. Boleh. Oh, Indonesia banget, Indomie makan nasi doang. Terus kita berdua Indomie lauk nasi. semoga kalian datang, tenda sudah sedia. Ya, siap gitu dong. Kami nggak jamin ada mie ya. Iya, apa Paling kami boleh. bertiga berantem dulu sama orang sana. Rambut Lu aja berdua. Angga, Devan, Bintang. Hati-hati guys. Duluan ya. Yuk. Maaf bro. Hati. Komedi dulu lagi. Baru jalan. Petarung. Mulai lepas dari pos 1 lur. Jalannya tadi dibagi jadi beberapa formasi. Tadi 3 orang tuh duluan. Angga, Devan, Bintang. Emang mereka face-nya tuh cepet di gunung. 3-3-nya buat tenda. Kenapa demikian? Karena di atas ini malam ini yang ngecamp itu ada 300-an orang. Minim 2,5 tuh minim. Dan di atas tuh udah 200 lebih. Keburu makin gak dapet tempat, mereka bertiga duluan. Jadi karir gue yang ada tendanya di bawah si Devan. Kutukeran. Termasuk topinya. Masuk mas. Sisanya secara formasi masih mirip-mirip lah. Aku sendirian. Widi sedak belakang, sisanya depan. Gimana? Lanjut ayo. Kok nggak ada perkenalan kelompok Mas kayak waktu itu? Oh iya ya. Ya maafin guys. Yang ada WKW kan? Nanti kita kenalan kalau udah ngumpul. Dari tadi mencar mulu rek. Iya dari ojek aja kita udah mencar soalnya. Dari awal. Semangat. Silaman. Aman Mas. Aman bu. Ih sobatku nih. Bersepeda ratusan kilo day by day. Anda terlalu berlebihan. Ribuan ya. Aman Ras. Aman. Bismillah. Saya telah meremehkan Sumbing guys. Maafkan saya. Saya meremehkan Sumbing, maafkan saya. Terus tadi pakai kaos kayak tadi Rinjani gitu. Oh iya Pak ya. Iya. Tasnya masuk harusnya kan. Gak perlu udah ke Rinjani soalnya. Iya Rinjani juga ya tulisannya. Ada suara Mas. Apa? Giliran kunci. Iya, deh. Salah gue paling gak bawa. Aturan beli 5. Semua selerekan lo kasih tuh. Rinjani parah. Again. Kalau dipikir yang ngapain ya kayak gini ya. Di rumah rebahan. Netflix. Minum soda. French fries. Way more better. Wah ini kena sosok sih nih. Kena sosok. Wah sosok hitam nih belakang Diana nih. Sosok hitam bermata sipit. Iya. Blok G nggak tahu pas 2-nya sejauh apa. Itu tuh. Naik nih kanan. Naik lagi. Itu ada orang Mas. Ya Mas. Ada Nah orang lagi. pas 2 bayangan itu. Kenapa? Oh, gue enggak. Naik kan ini kan bayangan nih. Naik gini kiri nih. Yo hati-hati. Pos 2 bayangan 2. Bayangan 2 ya. Iya. Tusodomi. Di balik batu. Itu lagu Padang apa lagu rohani? Batak. Batak. Oh iya Batak ya bener. Lagu Patah Hati tuh. Tapi kan ada yang Batak kayaknya. Kita ada Batak ya. Itu Silvi doang di bawah. Manurung. Wih disadrak tuh. Nggak jauh berarti. Gunung Galing Kaulo Gusti bukan?
Pos 2 akhirnya. Berapa menit ya berarti? 10.000 langkah. Gak ada yang ngitung ya berapa menitnya. Sampai di pos 2 lur. Dari perhitungan jamnya Rizka kita sekitar, kalau estimasi di peta kan 1.30 ya. Rizka. Nggak apa. Kita masuk. Oh mau foto? Atau nggak Rizka 1, Rizka 2. Dari perhitungannya si Laras, dari pos 1 ke pos 2 ini 2 jam. Estimasi 1 jam. Ya udah pasti sih, biasanya kan kayak gitu ya. Gak kelihatan. Selalu lebih lama dari estimasi. 1, 2. Ini ke pos 3 tuh 1,5. Ya paling 2 jam lagi kali. Terus abis itu 3 ke kandang Kidang tuh 1 jam. Mungkin 1,5 jam. 1,5 jam tambah 2 jam. 3,5 jam. Ya maghrib lah. Jam 4 pas. Jam 4 pas nanti ya siapa tuh masih dapat sunset lah di pos 3. Kedua aja gimana kalian? Mulai gerak lagi dari pos 2 karena mulai dingin. Pertama dia makin sore, kedua kabutnya udah makin naik lagi kekejar. Yuk tukeran carrier sama Wide, kasihan dia udah lelah betul. Kenapa tuh? Aman. Sama. Aman Pak. Masih di pos 1. Mata air Pak. Oh ada. Ayo Pak, lanjut Pak. Bisa lewatin mata air. Simpangannya agak susah jadi macet. Dan mata air emang bener keruh. Pintu masuk Gajah Mungkur. Mantap. Tarik kaki gue nih. Ayo. Iya. Pakai itu kan pen. Ribet kan ngambilnya. Capek banget coba. Guys, tadi Mas Yoga kepleset tiba-tiba di mata air. Padahal dia cuma diem doang. Fix ini. Pertanda sih ini kan. Kayak jangan-jangan. Gue gak mau untuk ngomongnya. Janganlah guys. Katanya janganlah pokoknya. Tadi gue udah kasih pertanda nih. Ini udah merinding banget. Jujur gue kayak gak tahu harus bilangnya. Belum kuduk tuh guys. Wah, lihat. Gila. Serem sih. Nah kan ditampakin kan? Ditampakin kan? Nah. Kenapa orang boleh gak ada gitu-gituan ya? Iya, kenapa kita orang dulu? boleh gak ada gitu-gituan ya? Betul, ini dari Gajah Mungkur tadi ini yang dibilang sama masnya nggak boleh meludah, mengeluh, mengencing, memberak. Oh begitu guys. Sampai pos 3 nggak boleh. Boleh jalan kaki sampai kita ke Sama camp. bernafas. Itu kayak. Wah kacau sih. Sumpah capek banget. Tapi udah mulai dibayar cicil sama view-nya. Mana? Oh iya kelihatan sih. Batu Pungkuran. Ini sampai di jalur yang mulai ada penanda jalurnya. Gimana bilangnya? Oh, Sindoro kelihatan.
jalur yang udah ada tali-talinya gitu. Seharusnya saya ingatku ini udah mau pos 3 ya, cuma nggak tahu. Nggak mau ngasih harapan ke yang lain. Kita jalanin terus aja. Karena dari pos 3 pun kalau berdasarkan estimasi sampai kandang kidang tuh masih sejam. Itu normal. Siang hari. Kondisi fit. Kalau jam segini ya nggak tahu kali 2 cukup apa enggak. Sesuai dugaan jam 6.59 sampai pos 3. Ini kalau sore sunsetnya bagus banget di sini emang. Rajanya sunset. Yuk kesini yuk. Hai. Bangga gue sama lu mas. Kenapa emang? Ketua tim. Kenapa? Mental kita terjaga sampai sini mas. Deket nih kan, tapi ke kanan lagi. Kenapa lu kira itu teh ya? Teh celup. Kenapa? Gimana sih rasanya? Enggak, aman kalau cuma takut mah aman. Pikirnya tetap positif. Kenapa aku direkam? Jangan direkam Mas Faisal. Aku direkam. Aku aja yang rekam. Ada yang pengen coki-coki lagi nggak? Enggak. Bocah lapar ini man. Sumpah persis banget abangnya, inget banget gua. Demi apapun persis banget abangnya si Sadrek. Ini baru kerasa angetnya nih Mbak. Nah, udah. Lemparnya mas, mbak. Nggak kelihatan. Masih tinggi. Udah kelihatan ya? Nggak kelihatan anjir. Dah. Masukin ya. Masuk lagi. Udah mulai anget kan? Masa nangis Pak? Santai. Tenang. Ini dinginnya masih dingin wajar kok. Berarti ya nggak wajar gimana? Malah makin nakutin ya. Jangan gitu dong. Salah ya? Ada dingin nggak? Ada dingin nggak? Mbak Diana, Bagiannya kalau sarung tangan. Bapak dingin aja. biarin aja dia mah. Guys, efek kedinginan guys. Bahaya banget. Tangannya juga gitu. Ini aku mau angkat jempol nih. Nah, oke. Oh, itu jempol. Nggak even bisa lihat. Di Ini mbak, kau pakai lampu mau pak? Boleh. Batu dulunya juga apa? Batu belakang. Ini jalannya sedang naik. Hati-hati. Licin. wait, lu nggak mau gue pakai sini? Serius lu? Riz tuh kalau nggak kuat masuk dulu Riz. Serius? Nggak dia aman. Iya nih sempet luka juga tadi guys. Kebeset pas. Aduh, sakit coba. Thank you. Masih kotor. Thank you sus. Ulangin lagi nggak? Masih Enggak. kotor. Depan warung. Halo Lur, ini udah jam 10:04 lebih lah. 10:04 lebih. Ini di pos di atasnya kandang kidang, camp area. Jadi tadi yang seperti aku bilang ya, 3 orang tuh kita utus untuk berangkat duluan. Devan, ini orangnya. Terus si Angga sama si Mas Bintang. Jadi tadi udah berangkat duluan bertiga. Nah sayangnya di jalan tuh emang kita lumayan kepayahan, lumayan ngedrop. Terus dia biasa kalau di trek tuh udah ketemu gelap tuh mesti kayak Gede kemarin. Bedanya Gede kita kena hujan, ini enggak, kemarau kan. Cuma anginnya tuh mengerikan, cuma nggak bohong. Sampai kayak tadi tuh Laras tuh udah kedinginan banget tangannya sampai nangis dia tadi. Ya kita berusaha bercandain ya, maksudnya bukan ngebully, cuma supaya kayak lebih nggak panik aja gitu dianya. Ya puji Tuhan habis itu kita jalan lagi. Di kandang kidang kan emang udah penuh ya. Terus katanya ini ada spot baru. Karena kandang kidang tuh ada yang lama sama yang baru. Ada yang baru ini ke atas lagi. Nggak tahu anak-anak nyarinya gitu gimana. Ya udah kita ke atas lagi. Cuma tenggat si Angga sama Bintang tuh turun lagi untuk bantuin kita. Kayak mereka tahu kita kondisinya udah feeling lah kalau ini kenapa lama banget naik ke atas nggak nyampe. Jadi ya udahlah. Dan seperti biasa karena anginnya juga kenceng ya. Kondisi masang tenda tadi lumayan huru-hara bosku. Posisinya gemeter, kedinginan. Terus anginnya kenceng, terus ya harus masang tenda ya. Ya gitulah rasanya. Dan aku masih kayak always wear the same outfit kan. Celana pendek coklat ini, terus apa ya, kaos sepeda, kaos lari ini lengan panjang yang sebenarnya nggak cocok kalau udah ketemu gelap dan angin karena pasti kedinginan karena dia nggak nyerap keringat apalagi. Ya udah tadi
langsung masang. Ya untungnya sekarang kondisinya udah stabil, maksudnya semua udah di tenda masing-masing. Cewek-cewek juga semuanya udah stabil, mereka lagi masak, cowok-cowok juga ada yang masak. Ya lagi siap-siap beres-beres lah supaya tidurnya proper. Nah besok pagi nggak tahu nih submitnya apa gimana. Kayak sih kebanyakan akan nggak submit karena kondisinya udah melelahkan sekali. Ya sebangunnya jam berapa dan seberapa pun yang mau submit ya submit. Kalau nggak ya udah stay di tenda untuk istirahat gitu. Sisanya udah mau beres-beres, mau tidur deh. Ganti baju dulu sih, ganti baju, tidur, udah besok gimana kondisinya. Itu aja bosku. Kita lihat besok gimana. Kopet lagi. Enggak bilang-bilang, Mbak. Nah, hidup. Isi lagi nih dikit lagi. Selamat pagi bosku. Ini hampir jam 7. Tadi sekitar jam 5 apa setengah 6 tuh sempet bangun lah. Cuma kayak nggak mungkin buat sih untuk keluar. Karena orang-orang berisik pada submit kan. Lewat sebelah tenda tuh pada, ya maksudnya orang-orang jalan ke atas gitu kedengeran. So kayak untuk bangun gak sanggup. Ini aja udah setengah 7 lewat gitu masih kayak dinginnya nggak hilang. Karena anginnya tuh ada terus. Cuma tuh view-nya bagus. Cakep sih. Ini kayaknya mau tetap dicoba submit. Kita ya coba jalani dengan semangat. Wah, Widi. Nyampe atas foto-foto bentar langsung turun. Karena ada yang ditakutkan di trek tuh turun ya ketemu gelap, seperti biasa lah, ketemu gelap tuh masih melelahkan. Ya nggak tahu, dicoba sacet, semoga nggak ketemu gelap lagi ya. Setengah 8 kurang ini mulai menanjak pelan-pelan ya. Nah di sini mata air yang di atas kandang kidang nih, ini jauh lebih kering daripada yang kemarin, kemarau soalnya. Lanjut naik. Gimana Bu? Aman? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Lanjut. Antri lur, gantian naik sama turun. Naik duluan. Itu mau merasa keren nanti pas manjat soalnya. Kamu taruh dulu terus kita semua. Jatuh. Antrian yang turun. Pas 4 akhirnya. Semuanya lemas ini. Thank God. Here we go, turning all the wrongs into rights. Nggak makin nangis yang sekarang ya. Ini Devan, tos lu dong. Akhirnya Pak. Iya Pak. Dia naik kuat banget. Nyampe guys. Thank you boy, mantap boy.
Nangis ya, nangis lagi. Tadi nggak nangis, pesan sama gue. Laras datang jadi nangis. Mantap, keren lah, keren. There are the things I want to know. Secrets First timer kita akhirnya. Tuh Pak, udah mengantar aku sampai di puncak. Semua ngantar bareng-bareng dong. The one and only kawan kita. Pak, thank you. Puncak kali. Puncak ini akhirnya. Parah. Apa ini? Ada orang Sangir. Ini treknya tuh ini? Hah? Trek gunung ya ini? Naik gunung ini. Keren banget. Biasa udah model gini tuh kebawa suasana lah. Karena kemarin lumayan banget sih naik ya, serius. Buat anak-anak manja surute kita ini ya, lumayan menonjok lah. Akhirnya sampai juga. Kotor banget tuh hidung tuh. Kotor juga hidung kamu tuh. Ini jam 11 kurang seperempat. Sebenarnya iya melelahkan lah, capek gitu treknya. Daripada Merbabu kayaknya mending Merbabu kemarin via Pekas ya. Cuma ini tadi yang bikin lama adalah antri apa tadi, tebing tadi loh. Itu tuh setengah jam doang mah, harusnya lebih itu nunggunya ya, belum termasuk naiknya. Jadi kayak soalnya tadi kayak dari atas rame turun, dari bawah rame masih naik. Dan kayak tadi kayak berlima-lima atau berenam gitu gantian dari atas. Ntar dari atas 5, 6 atau 7 gantian dari bawah. Jadi kayak jalurnya cuma satu, orangnya banyak. Ya udah. Tadi kita naik tuh bersebelas harusnya. Karena Silvi, Widi sama Bintang itu di camp. Mereka lumayan kelelahan lah. Terus di tengah jalan si Panji juga berhenti. Cuma tadi aku sih mesenin untuk jangan turun sendirian. Cuma kasihan juga kalau nunggu kita selama ini. 3 jam berarti dia kita nunggu, lebih bahkan nunggu sama turunnya nanti. Ya semoga dia turun duluan tapi bareng orang lah, jangan sendirian. Jujur semalam ya ngelihat kondisi sebelum ngecamp dan akhirnya ngecamp tuh ragu sih, kayak Laras, Rizka dan lainnya tuh bisa submit gitu. Karena aku aja kayak semalam ya ragu, maksudnya aku sendiri aja udah berusaha berdamai untuk nggak submit, nggak apa-apa kali ya, karena capek banget. Serius malam tuh udah capek banget guys. Terus pas pagi tuh berisik denger orang submit. Terus Gabriel teriak-teriak semangat. Gabriel tuh salah satu pemicu semangat itu, jujur aja. Emotional support sama namanya lain-lainnya juga dia support lah. Serius ada dia tuh nolong banget. Dan kotor banget tuh kayaknya. Shout out to first timer kita nih. Hebat banget Rizka. Ini foto-foto dulu sambil lihat kawannya tuh di situ tuh bagus. Dan orang-orang biasa foto di situ tuh bagus banget. Memang dia dari Sejati turun lagi. Kalau mau ke situ nggak, makasih. Ini langsung mau mikir turun aja gimana caranya. Girls. 1, 2 lagi. Nggak, udah tua. 1, 2, 3. Tangannya sama dong, biar kayak Power Ranger. Ngelit lagi buat 1, 2, 3. Yuk, terima kasih Raja Bali. Ini mau mulai turun ngebut. Setengah 12 lewat. Semoga jam 2 sampai area camp. Mungkin beres-beres sejam, jam 3 turun. Ya targetnya jam 9 kali sampai bawah, sampai base camp. Langsung pulang. Terus cari makan dulu lagi, nggak tahu ntar. Magelangan sih mas. Gak enak Magelangan, enakan tuh mie ongklok atau nasi Manis mas. nasi megono. Lo mau apa? Es teh manis? Teh manis. Oke, gue kasih request lo es teh manis tar. Teh manis. Iya, gue kasih. Satu picture ada Pak. Iya. Musuh tinggi apapun puncaknya. Yang paling penting kita sampai Rumah. puncak. Iya. Ngobrol dikit kali ya. Jadi ini di bawah pos 4 menjelang tebing yang tadi kita naik yang tinggi banget. Emang beberapa hal tuh menurutku kayak ini tuh overload nggak sih sebenarnya orangnya? Aku nggak tahu ya, biasanya weekend tuh apakah ramai ini atau enggak. Karena dari kemarin kayak kita nyari makan di base camp tuh susah. Untuk makan di situ ataupun untuk bungkus itu susah karena saking ramainya. Terus habis itu ojek juga susah. Yang aku bilang kemarin kita harus pakai trik. Jalan dulu aja, dibawa jalan kaki, nanti nyegat ojek yang balik arah. Tuh nanti kita pasti akan menerapkan strategi serupa ya. Terus yang ketiga ya di sini emang kayak banyak larangannya gitu lah.
kayak larangan baju kuning. Terus di pintu masuk Gajah Mungkur sampai pos 3 tuh nggak boleh ngeludah, pipis, buang air besar, dan mengeluh. Kalau dipikir sebenarnya masuk akal karena emang treknya ya bikin ngeluh sih. Jadi ya mungkin biar nggak mensugesti. Cuma ya yang kuning ini sih aku masih coba meraba artinya apa gitu. Apakah takut karena kalau ini kan emang area barat banget ya. Kalau sunset tuh jadi kalau hilang takutnya susah ketemu atau apa, aku nggak ngerti. Enggak. Turun dengan angin deres dan matahari di atas kepala. Lelah juga. Itu bagus. Ini kalau view-nya jelek ya isinya udah sambat doang dah. Ngeluh aja. Tapi untung view-nya bagus. Malaikat penyelamat datang. Bintang dari bawah membawa air. Neng ngisor sudah masak ora? Masak. Mudun mangan langsung wis. Langsung beres-beres tenda ya? Iya. Aku tidak Aku tidak kewengan yang gendela. Masih yang gendutane kebenah gitu. Pasti ketemu sih. Prediksiku jam 09.00 tekan base camp. Loh. Hah? Sudah sampai? Kacau. Kacau. Untung bener lo nggak ikut pak. Benar. Sampai juga di base camp. Saya masih ngedrop di belakang. Lo yang nganter aman Wid? Iya udah gantian. Gantian Widi mau nganter air. Kelihatan tuh, Gabriel. Ini masih pada di situ tuh. Itu di situ tuh. Semangat teman-teman. Kita tunggu sini. Setelah 2 jam setengah, hitungannya sih kita 2 jam setengah, yang lain masih di belakang. Ini paling mau langsung makan, rehat bentar, beresin tenda, turun kali. Tadi Widi yang gantian nyusulin ke atas karena kan Widi juga belum naik kan tadi. Nyusulin air satu lagi baru buat mereka. Kata-kata juga, Nah, itu muka lu kayak kalau mau lihat barongsai. Tetetetet, terereteretetet. Si Indominya udah pada jadi lur. Ini telur lagi dibikin, telur campur debu, enak banget. Itu kemana? Ya, ini ens parah nih, telur orak-arik sama Indomie sama sosis sama nugget. Ini nasi. Ini telur nih. Ini nugget. Nugget Kenzeler, sosis Kenzeler. Di bawahnya full Indomie. Wah, kacau banget ini. Sumpah, kacau. Enak, Ji? wah parah. Wah, parah. Ya sini juga tangan masih campur pasir. Tadi nugget Kenzeler juga jatuh ke tanah-tanah. Makan aja. Lebih ke jorok sih. Padahal stoknya masih ada. Makan dulu, Lur. 5:05 sore, Lur. Tinggal berdua sama Widi. Tandanya juga tinggal 1 di sini. Kita mulai turun. Strateginya kurang lebih mirip kemarin. 3 di depan si Devan, Angga sama Bintang. Sisanya tadi si Gabriel dan bareng cewek-cewek sama Haris sama Faisa itu udah jalan duluan. Oh sorry, yang paling depan tuh ada Panji juga yang tadi, jadi ada 4 kali ini. Nah ini kita tinggal berdua karena tadi bener-bener make sure semuanya udah beres, nggak ada sampah, sama tendanya beres. Targetku tadi jam 9 sampai base camp. Angan-angan sih udah. Kita usahakan semampunya dan tidak ngulur. BTW tetap dapat sunset jadinya di sini. Kekejar Lur rombongannya. Tapi Diana, Faisa, Malaras udah duluan. Kita tunggu belakang berarti. Kekejarnya di Watu Pungkuran. Ayo Lur, ini mulai turun, mulai rapat. Tadi baru lepas Gajah Mungkur, gerbang Gajah Mungkur, terus ketemu rombongan lain juga masih di belakang. Terus tadi itu rombongan yang kita bareng dari atas juga sebenarnya.
berapa. Terus ini menjelang mata air. Wih, kencang banget pada. Mbak Didi ngebut amat. Ngebut Mbak Didi selalu. Kita kejar guys. Mereka rest di pos 2. Mbak Didi pacernya kita. Kita ini Pak, kita Apa, bertahan dengan 3/4 botol yang tanggung itu dari kem-kem orang itu. Kita minta. Kami begal Pak. Iya. Minta. Ada yang ngasih tapi? Ano, lo minta dikit. Udah bawa aja Mas gitu. Oh iya Mas. Jam 7.00 mulai jalan lagi bosku. Nih Haris depanku, kan lagi Gabriel. Trio kuek-kuek tadi udah duluan tuh. Si Faisa, Diana sama Laras. Ya oke. Kenapa Pak? Engkel Pak, Wah, belah kiri. kekencangan tuh. Mas, masih sejauh itu Mas ya? Nggak tahu dah. Jangan Mas. 10 menit lagi sih, 10 menit lagi sih. 1 jam setengah kan ke pos. Tapi ini turun Pak. Mulai jalan lagi setelah rest sebentar. Karena somehow kita semua di sini berapa udah 10 ya. Merasa kayak kok pos 1-nya jauh banget ya. Dari pos 2 nggak nyampe-nyampe. Takut salah jalur turunnya. Setelah cek Google Map, karena masih dapat sinyal sedikit, kayak sih masih aman. Cuma memang tak kenapa jauh banget. Bentar ya, bentar. Jam berapa sekarang ya? 24.3. Iya. Ya ampun, 1 jam hampir 45 menit. 2 jam kurang seperempat baru sampai pos 1. Lama tuh Mas ya? Kenapa kita lama ya? Kalau berasa Cepet satu-satu. ya kamu ya, kita kan satu kan ya? Iya. Padahal 3 keduanya juga kita cepat ya. Berhenti gue. Udah sampai base camp, Mas. Apa? Bukan ini orangnya, Mas. Waduh. Naik lagi saya. Terusan ya Mas. Minum dulu. Haris. Alhamdulillah. Madam. Minum dulu. Suan ya Mas. Saat malam Lur. Ini jam 10-an. Udah sampai di Gapura Rahayu akhirnya. Nunggu ojek. Cuma nggak tahu nggak ada. Jam 10 kan emang harganya beda di sini 50. Jadi ya belum ada di sini. Ini sambil mau coba kontak teman-teman yang udah nyampe base camp. Supaya ya siapa tahu ada yang naik lah ke atas. Capek sih. Tadi semua udah pada loyo, udah pada seperti biasa. Jalan malam tuh menguras segala hal lah. Ya energi, ya apapun. Fisik, kaki, konsentrasi, semua itu udah kekuras banget. Jadi emang melelahkan sekali. Tapi pujutan udah sampai sini, tinggal nunggu ojeknya. Ini manusia-manusianya nih. Laras udah bersandar, Diana udah bersandar, Haris, Gabriel, Sadrak. Di atas sana Widi baru datang sama Sylvie. Tolong. Kami diserang, tolong. Yo. Langsung datang semua. Yuk tuh Diana Laras lu yang mulai mau naik udah datang langsung segerombolan kayak diserang kayak motor rasanya. Yuk. Pak. Kosong. Lepas base camp. Jam 8.52 12 Agustus, posisi sudah di KM 102. Jadi ceritanya tuh baru ingat kalau ternyata belum ada konklusi gitu dari kontennya, makanya di closing sekarang. Ternyata ya melelahkan sekali ya dibanding Merbabu. Mending mana mah gede? Dengan gede orang semua udah ada sih. Paling gede guys, ingat ya itu udah bagian paling gede. Gede mah kita sudah dia punya dek berair. Iya. Kok ada yang jual air? Iya, sampai puncak ada yang jualan ya. Jadi sebenarnya Ada gorengan. iya, jadi sebenarnya yang bikin ini tuh kayak snowball effect lah. Kita kemarin datang tuh shock kan serame itu karena kayak
Mungkin yang banyak orang berpikiran bahwa minggu depan tuh 17 Agustus bakal rame, mereka ngindarin ke minggu sebelumnya. So mungkin ratusan orang berpikir hal yang sama, jadi rame banget kemarin. Udah karena rame, kita berniat beli sarapan dan makan siang juga nggak jadi tuh, karena emang udah penuh warungnya. Kalau mau nunggu jadi makin lama. Terus selanjutnya kita berpikir naik ojeknya juga ngantrinya lama, harus ngetrik-ngetrik kayak kemarin. Dan karena kita juga nggak bawa sarapan dan nggak bawa makan siang, kita juga termasuk harus masak mie di jalur, yang dimana itu juga ngabisin air. Jadi emang karena Gunung Sumbing di kemarau tuh keringnya bukan main, ya memang harus dipikirin sih manajemen airnya. Itu bener-bener harus dipikirin banget, karena ya dipikir ulang lah. Kalau emang mau ke Sumbing mungkin bisa dicoba jalur lain yang mungkin juga lebih atau sama ganasnya daripada Gajah Mungkur ya. Cuma yang penting airnya tuh ada gitu. Kemarin tuh karena jadi masalah adalah bener-bener gak ada air, kita jadi kayak naik dan turun tuh full dehidrasi lah, capek. Ya via Gajah Mungkur itu menangnya emang langsung puncak tertinggi itu sih. Sisanya kayak jujur buatku enggak lah, karena di luar itu nggak direkomendasikan kecuali emang kalian bisa bawa cukup air ya. Entah itu buat masak ataupun buat kebutuhan minum, karena di luar kita pun banyak pendaki lain yang juga kekurangan air sebenarnya. Dan yus gini aja, konten kali ini nggak ada 2 kata lucu, ternyata aku juga baru ingat. Ini ada yang mau volunteer nggak 2 kata lucu biar ada tetap konten gue siapapun. Kau mau? Udah lupa aku Pak. Udah lupa. Padahal tadi dari sebelum berangkat tuh aku udah mesenin 2 kata lucunya, tapi ternyata pendakiannya udah terlalu lucu, jadi kita udah nggak mampu untuk bikin. Gue lupa, sumpah lupa guys, maaf ya. Nggak ada 2 kata lucu, nggak ada kata-kata hari ini. Ya, 2 kata lucunya adalah naik Sumbing kalau dipikir-pikir. Ya seluruh gitu aja. Lu belum rekam, Pak, itu belum pencet rekam. Nah, guys, gimana nih, janjian baik banget yang tadi belum direkam, lagi ngobrol-ngobrol doang.